1. 5, 4, 3, 2, 1, speak out. Selamat berjumpa kembali dalam acara TC TV. Hari ini bertepatan dengan ulang tahunnya PPKM ya. Hari Senin tanggal 22 November 2021 tepat pukul 9.10 sampai dengan 9.0959 ya. 19.59 ya. Dalam acara hari ini yang video yang kedua ini bersama dengan Arik ya. Tentu saja yang mau disampaikan masalah tentang unek-unek tentang kios ya. Nah, apa yang mau disampaikan sama Arik? Silakan Arik untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasinya. Baik, terima kasih Pak Rois. Jadi selamat pagi. Berkaitan dengan kios, sebenarnya itu sudah tidak ada masalah. Artinya saya sudah koordinasi dengan JL juga. Kalaupun namanya kendaraan operasional itu dibutuhkan maintenance itu sudah pasti. Memang saya juga orang yang Lebih kenceng dikit Rik. Suaranya ke sekarang kok ada mau merempet gitu Rik sampai kalah sampai sepeda motor. Sing lantang Rik. ya. Jadi kalau masalah Vios, saya pasti bertanggung jawab karena saya yang pakai memang selama ini. Adapun ketika di perjalanan kendaraan itu ada yang misalnya perlu diperbaiki, saya pun siap. Karena apa ya, itu kalau kendaraan itu kan saya ibaratkan sama dengan nyawa saya. Jadi kalau saya pakai itu kemudian tidak merawat, pastinya saya tidak sayang nyawa saya. Seperti itu. Jadi kalau memang ada perbaikan sedikit, itu juga saya tanggung jawab Pak, pada kendaraan itu. Nah, terus kemudian kalau yang bagasi saya sudah juga info ke Dion untuk minta bantuan diperbaiki, nanti biayanya berapa, bisa nanti akan saya ganti Pak, sambil saya juga cari kekurangan seperti itu. Saya rasa itu sih kalau masalah ya, sebenarnya bukan masalah yang besar. Ya oke. Jadi dari jawabannya Arik sudah. Nah, jadi nomor 1 itu ya maintenance itu adalah Arik. Ya. Kedua itu mentalitasnya sudah bagus ya. Ya dong, tapi nek mentalitas sudah bagus ya setelah itu kelanjutannya bagaimana arahnya juga nggak ada jelas. Ya. Yang pasti kalau saya nomor 1 maintenance itu saya sendiri. Iya pasti. Kenapa kok gitu? Itu kenapa kok gitu? Karena bisnis saya ini sebenarnya adalah bisnis manpower. Ya, toh. Kalau boleh ditanyakan kemana-mana, kalau bisnis saya itu adalah bisnis uang, mungkin saya nggak akan ketemuan seperti ini. Apa caranya jadi duit ngono tok ae. Nek perlu judi-judi ya toh, kan gitu toh. Tapi bisnis saya itu adalah bisnis manpower. Artinya apa? Saya itu hukum alam, bukan hukum negara. Lebih condong ke hukum alam. Namanya nurani, namanya hubungan, itu penting bagi saya. Makanya dari dulu sampai sekarang, zamane Ferdi biyen niku, ya wis kok ngene iki, senengane meeting, komunikasi ya toh. Ya wis kok gini nih, ya toh. Itu di situ. Nah, jadi artinya apa? Kenapa kok saya bangun bengkel? Karena saya mau nggak mau naik mobil. Saya selalu gitu. Hobi saya apa? Ya itu tak dadekno duit. Kebutuhan saya apa? Ya itu tak dadekno duit. Jadi misalnya hobinya apa? Bonsai. Ya tak buka nomor tertentu ya apa caranya ngopeni bonsai itu. Nek gak iso ya tak gawe kafe sing iso ngopeni bonsai itu. Saya tidak boleh menyebutkan kafenya yang namanya apa. Itu di situ. Ya. Kalau misalnya saya hobi kura-kura, ya apa caranya kura-kura tak dadekno duit kafe. Gitu toh. Ya toh. Gitu toh. Loh, terus mari gitu Toyota ya apa gini-gini barang. Nah, di Toyota saya nggak apa-apa, saya sebutin ya karena bermasalah. Jadi saya sebutin yang bermasalah, saya nggak bermasalah nggak usah disebutin. Ya nanti bikin masalah kan gitu toh. Loh, ya apa? Loh, tak lihat kalau misalnya itu memang bisa saya punya manpower lebih banyak, dengan itu saya bisa punya manpower lebih banyak, bisa nggak ada banyak orang, ya itu tak kena no. Itu tak kena no ya. Jadi untuk bisa yang pohon 11 sama pohon 22 ini beresnya pohon 3-3-nya yang susah.
Ya dari dulu yang sampai sekarang yang bermasalah kan di bawah 33. Jadi ibaratnya sama seperti punya pasangan, gitu. Punya pasangan itu mudah carinya, tapi untuk jadikannya seumur hidup. Bonsai bodol, beli gampang, tapi untuk jadikan ini prosesnya seumur hidup. Terus engkau sing tangi mati setengah, ono sing subur tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini bonsai ini kepinginnya ranting ini sing keluar, ternyata kita kan nggak bisa memprediksi, ternyata ranting sing sini sing keluar, ya ini diketok dibikin ke atas, itu mengikuti ya, itu. Nah, saya senang sekali dengan mentalitasnya Ari gitu. Oke, gini bareng lah, kalau sudah benar gitu baru nanti rezekiku diatur gitu. Apa jari ini saya pun sama. Jadi kalau Ari tanya, lo masa depannya ya apa ini malah mister gini bareng, yo saya ya tanyakan ke yang di atas gitu. Saya lahir ya wis pokoknya dikai Toyota ya sudah, ya tak jalani sama saya, iya toh. Lo nek sukuan mandek ya itu urusan di atas. Selama yang di atas bisa menghentikan saya, di atas itu Tuhan, bukan pejabatnya tak ya karena masalah, tapi buktinya kan nggak bisa menghentikan kan gitu kan, pejabatnya nggak bisa menghentikan kan gitu kan. Saya pantauannya di atas, ya Tuhan lihat mana orang tua saya ini kan gelem mandek ya ndek kabeh untuk bisnisnya kan gitu toh ya toh. Ojo aku mandek deh ora bisnis kan ngono tok, berarti kan iki kibul-kibulan tok, berarti keputusan bukan keputusannya Tuhan, iya toh. Iya toh, keputusan siapa ya untuk aku dewi kan ngono tok, ya mantan dari iki kan gitu tok, iya toh. Jadi ya apa ya, kita dagelan tok iki nek ngono, iya toh. Lek dagelan tok, kene ya macak gendeng ya gak gendeng kan, ruh dewi nek ngene gendeng ya toh, macak gendeng ae kan ngono tok. Iya toh. Itu aja. Ya. Jadi kalau mau dihentikan semua, kalau enggak. Itu dari saya lah. Kemudian untuk menjawab juga keputusannya daripada Novi, daripada Dimas, daripada Dion, Kevin ini Pak. Ini mentalitas. Mentalitas ini yang paling penting. Jadi istilahnya hukum alam atau hukum negara. Gitu. Kalau saya patok hukum alam, nggak patok hukum negara. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita patok hukum negara, manusia itu bisa volatile, berubah-ubah ini. Tergantung politik ini kan tergantung duit kan gitu dok, iya dok. Gitu dok. Kalau saya mau, jadi misalnya gini, saya di wali kota mustajab, ya tetap di wali kota mustajab. Saya disuruh membangun Indrapura, ya saya di Indrapura. Mojokerto diresmikan, ya Mojokerto diresmikan. Wali kota Mojokerto dulu, terus Indrapura, terus Pamekasan, ya dikerjakan. Loh, terus mana gitu ya apa ini sekarang PPKM takeover gini barang. Loh, itu urusannya dia. Ngerti gak? Sing nyuruh dia untuk ke remote-an kerjakan itu sopo kan gitu dong. Kalau dualisme ya itu yang salah. Kalau saya sudah menugaskan Novi, ya Novi apapun Novi kan gitu dong. Api ya Novi, elek ya Novi. Vios, api ya Ari, elek ya Ari. Bukan kon elek wis tak kerjaan dhewe. Itu bunuh diri. Kalau cuma nggak iso kan barang tak kerja dewe ini Pak, itu bunuh diri. Sekarang bisa, tapi kedepannya gegeran, kejopo, rugi, itu toh. Itu nggak pasti untung, ya toh. Klop-klopan atau pasti rugi, ya toh. Karena pasti gembieng. Nah, dia patokannya hukum negara. Sebenarnya aku oleh duit kan anak penurut sih. Maksudnya ngono, maksudnya dia ngono. Loh, ini anak ini kan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan manusia, ngerti kan? Ya anaknya sing bodoh sing gelem diatur oleh duit, dan anak sing cerdas, ya enggak, kan gitu dong. Lah sampai di situ itu mentalitas. Lah saya pun kalau saya sudah memutuskan misalnya bersama pasangan ini, gitu, ya saya api LE tak jalani ya biar. Nah terus mari gitu ya apa mister, kalau misalnya ada yang di luar lebih cantik, istilahnya mohon maaf ya, kayak cucuan, jadi ngono tok ya toh. Wes lah, kalau sampean hati mister, ini kayak cucuan tok ae ya toh. Loh, itu saya enggak boleh. Kalau saya gitu. Kalau tak bolehin, nanti masalah saya. Bahasa.
depan kan gitu toh. Lo nyekel duit nyekel kan gitu. Tapi kok itu enggak. Itu masalah mentalitas, bukan masalah tentang hukum negara, bukan masalah dengan uang. Lah kalau saya bisa itu, maka saya akan tenang dan saya akan bahagia. Gitu toh. Gitu. Ya, cuma ikut toh, angel. Tapi jadi istilahnya sama yang seperti dikatakan ada salah satu podcast dia mengatakan, jadi pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Jadi hidupnya hambar. Ya itu ya bener ya gitu. Sing bertingkah laku ngene tambah juga dewi, ngerti gak? Terus pokoknya kayak jabatan, kayak kekuatan ya harus diem aja. Terus mari gitu, kalau misalnya mengambil keputusan sesuai dengan hukum alam. Oh ada tanah gini barang dikerjakan ya dikerjakan. Hukum alam manusia kan petani sih duduk berpolitik sih, iya toh. Kan jadi petani ya toh. Pokoknya nyanggul kan gitu ya toh. Alon-alon membangun hubungan dengan orang lain, dengan manusia lain, ya kan gitu toh. Cukup. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan Jimas juga, misalnya meskipun belum podcast ya toh. Saya misalnya di perusahaan A ya toh kerjanya tuh. Perusahaan A ini misalnya nggak ada barangnya, di sana ada barangnya, terus ya apa? Ya tetap aku di A. Kalau saya gitu toh, sehingga saya bisa fokus. Pak, tolong Pak, ini customerku ini biar barang ini barang. Ya kepala cabang atau siapapun yang dipilih Bapak suruh lari-lari, kalau nggak gitu hilang orderan saya. Itu saya akan tenang, meskipun istilahnya ini jadi PPKM damai tapi gersang. Loh itu lebih baik daripada kaya tapi nggak damai. Menurut saya seperti itu. Dan saya jalan seperti itu ya. Syukur alhamdulillah saya tetap jalan terus ya. Nah itu kalau saya seperti itu. Tapi kalau kita cara mengambil keputusan gini, ya wis pokoknya aku ini nang kene dan ini nang kene bisa kebutuhan, ya toh. Alasannya kebutuhan kan kan. Sing iki karena barang ya tak suplai apa kene. Nah itu. Nah terus mari gitu akan kayak kita berjuang untuk ini, akan enggak? Akan enggak? Enggak akan. Nek wis oleh teko kene iki bakal wae. Dan terus iki ono barang iki barang bicarno urusanku. Kita kan jadi manusia yang seperti itu hadir. Ya toh. Nah, ini masalah mentalitas kan gitu dong. Nah, itu absolut itu artinya ya wis. Itu seperti itu kan gitu dong. Lah nek balik gak iso. Jadi misalnya saya di Joko Tole, saya tidak nyebutin nama dealernya enggak ya, di Joko Tole gitu toh. Ya Joko Tole. Loh karena sudah memutuskan sudah. Ya toh, ibarat misalnya saya ditinggalkan sama yang ini terus saya ya wis tak apa-apa, pokoknya kan bukan saya meninggalkan Anda yang meninggalkan saya. Terus saya bersama dengan ini yang biasa gini barang. Ya wis jalan sama ini. Lah nek balik ini lah aku jangan bawa boceng lah karo sing iki ya toh. Ya toh. Ya toh. Meskipun sekarang ini sing iki lebih kayak gini kembali kok. Maksudnya PKM lah ngono sih. Wis ro kon balik nang kene iki lho dangku lho penuh ngene barang. Oh nek gak ono ngene barang. Lho ngapain? Ya toh. Saya hidup seadanya aja ya toh. Gitu. Nyeles yo gak apa-apa ya toh. Gitu toh. Tapi nek dikoni kok enggak. Dan terus hari gitu, ya apa yang jualnya barang ini barang. Yo nek kamu ngasih stoknya ya tak jualin, kalau nggak ngasih stoknya ya maksud apa tak jaluk kan gitu dong. Itu mentalitas. Jadi supaya tahu semuanya lah, saya sendiri bisa menjelaskan gini karena kenapa? Karena saya memilih jalan absolut. Nek saya memilih jalan republik ya guys, so ngadepin ini. Nek katanya orang Cina itu bilang kalau Anda benar, Anda bisa kemana-mana. Kalau Anda salah, Anda tidak bisa kemana-mana. Loh gitu dong. Mau kemana-mana itu bingung, ngomong apa itu bingung, memposisikan diri mana bingung. Lah hari ini itu sampai di situ pemikirannya lah. Kalau misalnya semuanya ada gini barang, ya nggak ada yang dengerin, ya. Nah, nek sudah kayak gini, ya. Nah, mulai dengerin ya, tak buka. Dulu saya sudah ngomong gitu sudah, tapi masalahnya kan kekuatannya besar, jadi istilahnya wes gak usah ngomong mister, pokoknya aku ngene ae gitu. Romawan sama, Romawan itu nek biar digolek, wangel. Gitu. Rom, ini Rom, ini lho kena nang ini barang spare part apa gitu. Wes beres mister, saya ini pokoknya tugasnya ngurusi Pamekasan aja gini barang. Lo terus ya apa? Jadi manusia itu repot. Lek strom ke banteran gak iso diatur, ya toh.
lek gak ono setrumi stres. Jadi bagaimana mentalitas yang harus diambil? Ya sebenarnya mentalitasnya itu ya seperti malam aja. Pokoknya dino iki ketemu sapa ya ditangani gitu toh. Jadi handphone apa segala macam hukum negara itu hanyalah budak daripada hukum malam. Ada, tapi kalau misalnya disuruh untuk telepon-teleponan tok gak ketemu ya salah. Lah ketemu tok gak ono podcast ya sama aja kan gitu. Jadi kalau saya lihat hari ini itu ruangan-ruangan yang ada itu sudah menjadi harusnya ini dimulai dari ruangan ini sudah menjadi podcast. Lah sekarang masalahnya hari apa saya tahu berikutnya. Nek kayak maintenance ya penting kebetulannya ya apa misalnya nih Pak jualan itu meskipun anda tidak tanyakan sama yang bisa ngasih ke dealeran siapa itu ya Pak Hendri Tarnoto tanya Noto gitu dok. Lo nek saya kalau nggak di podcast gini kita nggak akan tahu. Jadi misalnya gini, pasti nyalakan. Aku lah urusannya Mister. Saya pokoknya patokan sama Mister. Kan gituan. Mau ya tuh. Yang bengkel sama. Lalu saya patokan Mister. Ya wis, ya tak jalan-jalan. Wis ya, percaya mbak. Ya wis, masalah. No, tolong bikin surat ini barang. Udah sampaikan bikin surat. Dibalas sih. Ya ini kami sudah mempertimbangkan ini untuk tidak memberikan. Sudah, terus loh, saya tak telepon balik. Loh, kalau misalnya suratnya tidak menghasilkan uang, mohon maaf saya nggak paham. Kenapa begitu? Karena saya didesain untuk sukses. Ya. Sopo yang gelem dealer Toyota ditutup ya nggak mau. Maunya itu harusnya tumbuh dan berkembang kan gitu dong. Tugasnya Pak Hendri adalah memelihara investornya Toyota, gitu. Lah nek menonaktifkan kan nggak ditutup, dinonaktifkan. Yo, sorry ae, itu bukan tugas saya. Keputusan itu kamu yang ngambil, ya toh. Ya, kon sing tanggung jawab. Kok aku sing tanggung jawab? Kon sing ngambil keputusan salah kok aku. Ya. Lah nek gak ngono berarti kon pinter tapi gak cerdas. Ngerti gak? Iya toh. Loh, iki dealere gak ada masalah operasional, ya toh. Ya toh. Bayare bagus-bagus semua, supply barang bagus, prestasi jualannya bagus, bahkan invest ke tanah-tanahnya untuk Toyota, ya toh, bahkan sampai sing di Ketabang itu dijajah sama PPKM, ya toh, kok mau dukung, gak mau nonaktifkan, malah diaktifkan, kan gitu toh. Berarti kan sing bermasalah kan kamu diatur sama PPKM, ya toh, berarti yang bermasalah itu kamu, bukan Toyotanya, dan Toyotanya loh. Mosok urusan tanah Ketabang itu mari ngono diurusi karo Toyota sing 290 meter iku tok. Toyota cek miskin ya toh untuk ngurusi iku ya toh. Padahal gak iso tuku ae tuku nang ngoro ya ribuan meter ya dituku ya berapa puluh hektar dibeli sama Toyota. Mosok ngurusi iku. Iku kan urusannya PPKM, Pak. Ngerti kan? Sing kepingin tanah iku tam diseret-seret ya toh. Pejabat tam diseret-seret nang ngono ya toh. Ceritanya lah ngono. Nanti tidak dijelaskan secara detail seperti ini ya masa lalu. Ya gitu. Jadi urusan kios itu beres, gak ada masalah. Saya sama Ari mentalitasnya sudah bagus lah. Kedepannya untuk bereskan 1 dan 2 ini, ya toh. Bagaimana? Ya inilah ruangannya. Karena kalau Ari ngomong sama saya sudah bikin surat, sudah nulisnya ke sana. Ya toh. Kalau nggak bisa ya apa? Ya kita bareng-bareng. Lah wadahnya di mana? Mosok Ari nulis surat kayak Pak Hendri, iya toh, kan tetap lewat satu pintu, ya toh, aspirasi dan inspirasinya disampaikan sampai lewat sini. Nah sini nanti, ya toh, linknya dibagikan ke sana, dibagikan ke dealer lain, dibagikan ke semua orang, sehingga ya istilahnya nek masalah duit ya boleh di ya toh, ya toh, mong yo si ono Innova karo aku jago, ya toh. Ya, sudah tak survei di rumah nyari ya toh. Oh, si ono Innova bi Agi ya kok ya toh. Meskipun nggak biasa sih nggak apa-apa. Ya toh ya toh. Apa mau apa? Innovanya kan buat keluarga saya, Mister. Ya kayaknya buat kuliahnya anak saya ya toh. Yo dipakai bareng-bareng ya toh. Gelem kuri, yo Lexus ku iku nek iso tak gawe keluargaku tok iki ya toh. Nek iso tak simpen toh. Itu maunya kita ya toh.
Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Mau nyari, nah, sing gawe gerata-gerata kan ya saya ya tuh. Nah, sing Innova kayak istri saya yang aja kayak anak kuliahku ya tuh. Ya, anak kuliah gak usah diurusi kan. Maksudnya itu ya jangan no kan pakai aja ya tuh. Sing Innova nih ya kayak mobil perang lah ya tuh, mulai diaktifkan ya tuh. Kalau mau Vios lagi ya karena masalah saya. Mau mus benar kok ya tuh, tapi ya dipakai sih sesuai dengan ranahnya kan gitu tuh. Nah, tapi sebelumnya yang mungkin bukan Ari, kadang-kadang itu anak-anak itu bos siap bos tak gawe nang kene yo ngene barang yo bareng-bareng ya, itu adalah sesuatu yang tidak benar dan wajib dibenarkan. Toh akhirnya saya kira sing kayak ngono-ngono kali kabeh lho iki hilang dhewe-dhewe to ya. Iya toh. Kayak baca-bacaan dong. Oh, iya kene ya ngerti ya toh. Nah, dengan video ini saya pun ke PPKM sama. Apakah saya kalau misalnya ngeramut asetnya dia, ya termasuk dia kan bangga gak? Dia kan bangga gak? Ya bangga ya. Meskipun misalnya gak menjanji lah, ya tapi diramut kan dia. Gitu. Kan yang penting kan itu sih, ya gak digawe gertak-gertakan dok kan gitu toh. Nah dia sebaliknya ya tak tanya, kan gak ketabang sekian tahun itu ya toh, hasilnya itu ya apa enggak, ojo kok rempesan tok balik no kan ngono aja tuh, tidak no sama-sama kan gitu tuh. Kita saling memperbaiki diri. Jadi hadiah ulang tahun saya untuk PPKM ini berupa pencahayaan aja ya tuh. Sing murah gak bayar itu lho ya tuh. Nah sedangkan dia lah ngono ya tuh. Cuman iso apa enggak dia seperti itu. Ya tuh. Ya itu terus habis gitu sing penting ya berusaha semaksimal mungkin ya toh. Kalau misalnya tentang barang ya nanti pelan-pelan ya toh kan gitu aja ya toh. Terus mari gitu bagaimana tentang kelanjutannya Mister ya toh. Saya ngomong sama Romawan sama dia juga, kalau saya disuruh ngemis ke anak dealer lain ya sorry aja nggak usah. Yang mendingan kalau misalnya mau bikin ilmu ya bikin ilmu, diputuskan ngono ya toh. Itu aja ya toh. Nah terus mari gitu ya apa selanjutnya? Kalau saya tetap full service ya tuh. Masalah apa ya? Ya apa gini barang? Ya tanyakan sama lah wadahnya di mana ya di sini kan itu dok. Ya dok kan gitu dok. Nah saya disuruh misui gini barang bisa. Tapi mungkin tidak hari ini. Kenapa gitu? Karena ini hari ulang tahunnya PPKM. Ya dok. Ya dok. Jantungnya dijogo ya dok. Ojo digeradak terus lah. Itu setelan. Jadi istilahnya gini. Terus kalau podcast ya, mungkin dia juga sekarang yang berdek ya selain ini di podcast apa kayak gini dia ulang tahun apa ya karo Roy sih ya tuh rontok ya. Nah kalau PPKM saya ngomongnya Royce gitu. Tidak Mister enggak gitu. Karena kan tidak pantas ya tuh. Dan lagi namanya Royce itu memang hanya untuk orang tua saya sama keluarga kecil saya kan gitu tuh. Iya tuh. Nah kalau di luar ya apa celuk Mister Hai ya toh. Nah itu adalah jebakan ya. Kadang-kadang kita merasa diri kita ini namanya disebut-sebut terus ya toh, sehingga kita melupakan akhirnya keluarga. Akhirnya keluarga itu hukum alam itu tidak berupa eksklusif. Jadi misalnya lik motor gitu ya toh. Ya paling ini barang, kabeh manggil Pak Lik gitu. Gitu. Tapi manggil Pak Lik, anak juga manggil Pak Li, itu kan manggil Papa itu. Nah, itu juga menurut saya adalah salah. Menurut saya, karena kita dari hukum alam menjadi hukum negara. Akhirnya kita nanti membandingkan, mengkomparasi. Aku diceluk karo anakku gak oleh duit ya toh, malah metu duit kok ya toh. Celuk iki ya toh pejabat depan. Nah, oleh kedileran, oleh ngene-ngene barang gitu. Mendingan ini kita tak tangani sing iki enggak. Akhirnya jadi komparasi, jadi tidak bersifat eksklusif. Ya. Nah, itu namanya incognito, nama samaran ya, incognito. Ya, nama itu. Itu kalau saya memposisikan itu. Ya, jadi saya ini adalah milik keluarga saya. Gitu. Jadi ada pejabat dulu mantan gubernur DKI juga sama, saya tidak tahu namanya.
dilulukan ini barang, akhirnya semua orang manggil itu. Kalau di dalam hukum alam, orang itu siapa kan gitu loh, mau orang luar kok dia loh. Sampai nanti orang dari gang sopo manggil iki semuanya. Akhirnya ujung-ujungnya ya keluarganya berantakan ya loh. Karena tidak bisa lagi, dia sudah tidak bisa lagi menyeleksi mana yang penting, mana yang nggak penting kan gitu tuh ya. Jadi kalau saya terhadap anak saya, ya saya nggak manggil nama saya, itu namanya itu, tapi manggilnya papa ya toh. Nah, iya toh, ini manggilnya mama kan gitu toh ya toh. Gitu. Jadi nama saya ini hanya untuk pasangan saya sebenarnya sama orang tua saya. Dari dulu sampai sekarang ya nggak berubah. Ya yang susah itu nanti kelanjutannya bagaimana, ini adalah tidak ada yang berubah, jadi abadi. Jadi saya kenapa kok bangun Mojokerto gini barang? Karena saya dulu ditugaskan di Mojokerto. Iya toh. Dari wali kota ke Mojokerto. Ya itulah jalan terus sama saya. Lah terus mari gitu kok tiba-tiba showroomnya pindah ke orang lain gini barang. Itulah urusannya bapakku sih. Iya toh. Iya toh kan gitu dong. Urusan saya, ya papa dulu ya apa kok bisa dilepas itu bagaimana? Ya nek bisa melepas kan harus bisa beli balik kan gitu dong. Iya toh. Kalau nggak bisa beli balik ya malu. Kan gitu dong, iya toh. Berarti kan salah megang duit. Hukum alam mana kok dijadikan duit? Iya toh. Itu gue salah. Iya toh. Jenenge jarene negara maju ya. Pokoknya tak duit nih iso tanahmu jualan kayak aku, itulah Israel dan Palestina jalur Gaza itu kan karena ya apa caranya tanahmu tak jadi duit kan gitu dong. Nah, tunggu istilahnya menurut gelap ya salah. Mau tanah ciptaan itu kan duit ciptaan manusia ya. Jadi akhirnya manusia hukum negara itu yang mendasari kenapa kok ada masalah. Tapi masalah itu tidak saya hindari, tapi saya hadapin. Iya tuh. Ongkosnya mahal, iya kan? Gedung itu miliaran, ongkosnya puluhan miliar. Ya saya rasa itu yang bersama hari itu lah. Terus mari gitu, bagaimana dengan yang lain, Pak? Ya, Mister, iya Pak. Iya Pak. Loh, yang lain ini dipanggil satu-satu nanti. Iya Pak. Si Eri ya dipanggil, Roni dipanggil ya Pak. Pokoknya ini dipilih ya Pak. Gitu Pak. Dipilih Mister Presiden, ya dipanggil bro. Ya Pak. Nah, ini yang lain nih, lah dipanggil ya Pak. Nah, manggil ini satu persatu masalah. Kenapa kok satu persatu? Karena mau manggil ono Dimas, ono Ari, ono Dion, ono Novi, ono Gepi, masalahnya durung mari-mari kabeh. Dadi iso tapi suwe. Sekarang saya tanya, mau nggak Dimas manggil Heri? Mau nggak? Ya kalau dimanggil Dipanggil? Ya wes. Terus iso manggil Heri? Ya apa cara dipanggil Heri? Panggil tok ya halo ngono tok. Hari apa? Mau manggil Heri? Sehari-hari ya urusan ku apa? Kan ngono tok. Oleh apa aku ya ta? Ka ono. Itu bukannya. Terus Heri ini ya, lapo aku tuh ngelari. Ya digaji piro Ri? Ngono tok. Ya duit maneh kan ngono tok. Jadi manusia yang menurut saya manusia yang bahagia itu manusia yang hukum alam, yang nggak hukum alam nggak akan bahagia. Jadi kita kok enak ya orang itu ya. Nah, saya lihat di podcast itu ya, di apa di YouTube lah bukan podcast. Mau bangun rumah bambu sing didelokno nang hutan, modal itu sih ikuti pelaku ngene barang sampai jadi. Ya. Oh berarti kok nggak ngene ya tuku nang Bungurasi marang ngono tuku kah bambu sing dadi nang Bungurasi marang dipasang lah beres sih ya. Gak gitu. Jadi sing dinikmati kebahagiaan manusia itu adalah dia bisa berkreasi dengan tangannya. Karena tangan itu ciptaan Tuhan. Dia berkreasi dengan pikirannya, dengan imajinasinya. Itu yang dinikmati.
makanya video nih itu dilihat perjalanan nih ini Pak ya. Dan orang ngeliatnya itu nih nek wis dadi langsung mari dadi loh di kelihatan iya tuh. Sekarang saya tanya bisa beli mainan ini? Bisa, tapi ini mesti tuku ini digawe apa terus iya tuh. Dijak ngomong gak iso ya dipangan gak iso ya tuh. Terus dia tidak apa ya ini cuma untuk menghiasi podcastnya ini ya atau kreasinya daripada buah pikiran kita ini mek kayak apa kayak menghiasi itu tapi ini dibuat koleksi ini kayak apa gitu kan gitu toh. Nah ini untuk podcastnya supaya asik kalau saya Mandalika ini sedikit sampai ini Marshall ya Marshall Mandalika seri itu ya. Berarti kan sudah clear misalnya artinya yang apa untuk viewers dan tanggung jawab nantinya juga yang apa batas-batas Bagasi belakang itu siapa yang anu dari dulu sebelumnya Ari atau apa bisa jadi kan orang pakai itu kan ya kalau bisa kan lebih baik ya nggak usah gini yang sesuatu yang tidak bukan ranahnya Ari juga jangan jadi sing pas tuh misalnya gini ya wes gak apa-apa lah ya toh dupa itu tak urusin pisan gitu barang itu bukan ranah saya jadi sing memang ranahnya Ari toh jadi saya itu tidak mau merugikan orang ya toh juga tidak mau membuat orang itu BP maunya untung lah untung digesok kabeh ini kabeh ya gak iso itu saya juga gak mau jadi Ari tahu ya nah itu nek sing diputuskan nah ini mumpung sekalian ya dalam acara ulang tahunnya PPKM ini ya toh, itu yang saya mau berikan adalah apa yang saya kerjakan ini memang beda dengan yang dikerjakan PPKM karena apa kok saya main golf itu gak oleh kleben nek kleben gak masuk bola bener nggak lek kurang juga gak masuk mintanya pas ya toh. Nah sekarang saya tanya saya dikerjakan PPKM kan pakai preman, pakai aparat, pakai preman, kan gitu sih. Ya tuh. Lek preman kan nggak laporan tok, nek wes ke aparat sih bertindak. Tapi kan jenenge anak dewi akhirnya kan kayak berdiri tok awam tok, iya tuh. Dihukum orang dihukum itu, ya. Kalau dia trauma dia berhenti. Sekarang saya tanya, ini double. Yang daplek ya lanjut terus sing bola balik nang kono iku ya terus-terusan sampai boloan gitu ngono kok ya mau mentalitasnya gak bener kok ya tuh ya kan gitu toh lanjut apa nek gak dipateni ya gak mandek istilahnya wani gak nek mateni aku kan udah anak berani gak PPKM ya tuh gitu. Saya pun sama. Misalnya mau dia gak usah ngono, gak usah aparat lah. Wis gini ya. Lanang-lanang kan ekonomi ambek aku. Tak patenya kan gitu dong. Nah, kalau dibunuh ya tuh. Nek diantem itu percuma ya tuh. Kalau dipateni pisan kan ngono tok ya tuh. Nek dibunuh nomor pertama ya tuh. Dapatnya itu apa? Iya tuh. Berarti kan saya dapatnya cuma bisa pakai kekuatan. Lek golok intinya kelewat. Berarti golok itu kan kekuatan. Iya dong. Iya dong kan. Didiamkan. Kurang. Tenaga yang kurang. Jadi sih dimau kan harus pas golok itu. Nah, pasnya bagaimana? Ya seperti ini. Bagaimana mencayai PPKM supaya sadar kan gitu dong. Nah itu susah mau filosofi golf lek badminton kan lain digiatno supaya iki mati toh lha iku lain iya toh tinju iya toh nek iso tak guasak sampai kaku wong iki gitu nek awu tak digawe apa didiemin saya dipukul awu istilahnya etok-etok tok saya dipukul juga gitu saya bisa nyerang pun
dibuat apa kalau tidak untuk jatuhkan? Jadi kita berkumpul dengan siapa? Ini bahaya kan gitu dok. Iya kan gitu. Nah, ini saya pegolf, jadi itu bedanya saya sama PPKM. Jadi saya harus tepatnya itu yang susah. Bolanya itu gelinding, plak, ibu masuk, lubang, plak. Ini kebanteran melebuin metu maneh. Tempatnya itu angel, makanya untuk bisa golf itu butuh orang yang cerdas dalam mengalahkan dirinya sendiri. Wong lawannya golf gak ono. Jadi badminton lawannya wong iku ya tuh. Golf bicara ambek penonton dia tuh, bisa dupu apa enggak aja tuh. Sing jelas apa ya dirinya sendiri. Perkara dirinya sendiri lebih berprestasi daripada orang lain. Itu yang membuat dia menjadi pemenang. Bukan saya melawan orang lain, bukan. Iya tuh. Bukan. Melawan dirinya sendiri. Nah, itu yang mendasari bagaimana saya bertindak. Nah, akhirnya kan kalau kuat-kuatan di jalan, nah mau menyelesaikan masalah ini kan istilahnya kan gini dok. Mister, iki ngomong sampai 3 jam sampai petang jam sampai 6 jam ya podo ae, ya toh. Sing dimaui saya itu pokoknya kedileran mister. Kan ngono sih, Ri? Ya toh kan gitu dong. Nah, caranya ya apa? Ini caranya. Karena kalau Ari nyerahkan ke saya ya semampu saya. Tapi sampai sana, ya aspirasi ini gak didengar, sing tahu me aku beda tok. Tapi kalau di bagian podcast, linknya di sharing, ya bisa ke PPKM, ya ke sana, ke dealer lain, ke anggota yang lain, dia tuh anak buah nyari, barang segala macam sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita, kan gitu dong. Bahasa Jepangnya motenasi, tidak ada depan dan tidak ada belakang. Ya kita itu real apa adanya aja, kan gitu dong. Nah itu di situ, ya dong. Nah kalau posisi saya dalam ulang tahunnya PPKM itu bagaimana? Ya sama, motenasi. Saya tidak ada nanggung nggak ono. Ngucapin selamat ya lewat sini aja. Kalau ketemuan di sini pak. Saya lari saya enggak. Ya. Ngirim kembang ya enggak. Ya dong. Hadiah enggak usah. Nek mau ketemuan kan gitu. Karena hadiah itu kan cuma negara. Manusia ini pemalam yang penting kan ketemuan kan gitu dong. Lah ketemuan ini nang omah DE ya dong. Tak gokno ngene ya gak iso ya dong. Oh jangan di video gini barang repot ya dong. Kecuali kalau tidak ada masalah ya dong. Kan gitu dong. Apa di gawean kantor kegegeran, situ aparat kan gitu dong. Iya dong. Jadi ya seperti ini aja. Jadi istilahnya kalau ditanya sama Ari, ya apa langkahnya Mister? Saya ambil mengudara, ya, menciptakan udara yang bersih dulu di atas untuk menguasai darat. Nih PPKM kan caranya darat, dia tidak mau mengudara. Yang penting Royce nih misalnya teko, dia tahu tak decking aku ini, tak decking aku ini. Berarti kan dia tidak mau gabung. Jadi banyak yang tanya, itu teman-teman juga banyak yang tanya, loh Royce kok nggak damai aja kamu sama orang tuamu gini barat loh. Damai opo? Lah damai ngapain dikai singgetan itu? Ngapain di decking karo pengawal itu ya tuh? Iya tuh. Wong kuno milih hukum negara kok gak damai kok. Ya terus siapa caranya? Ya sudah dikuasai kan. Ya kan. Lo ndak gampang. Cek angel ya angel. Memang sing dikai PR angel, tapi jangan khawatir yang di atas itu sudah pasti memberikan solusi, ibaratnya memberikan jawaban yang sudah tidak mungkin melebihi masalah yang diberikan sama yang di atas. Masalah sih kayak saya nunggu sih. Kan gitu dong. Tuh. Betul. Nah, nek gak dikai ya apa, Mister? Ya. Hendri Tanoto dibully terus. Kenapa kok dibully ya? Karena tidak berani tampil. Tadi itu. Nah, tampil klarifikasi ya beres. Nah, klarifikasi itu kayak apa ya? Kedengaran dilanjutkan kan beres, ya toh. Gitu toh. Ini melaku dewi. Kalau jadi satu, dipastikan PPKM harus bisa bergabung dengan saya. Ya toh. Kalau saya bergabung sama dia enggak mau kok. Ya dia sih bergabung sama saya mau, nggak ada masalah. Jadi masalah ini adanya di mana sih? Di PPKM. Gitu toh. Lah Hendri Tanoto dipakai PPKM kayak bagi saya, yaitu sampai digenakno dulu sampai Hendri Tanoto diduga nggak mau lagi sama PPKM. Ya toh. Baru saya bisa ngomong kan gitu.
kalau nggak mau ya apa? Minta satu tok, ya itu harus ditutup. Pilihan cuma gitu tok. Kalau saya itu dinonaktifkan, sana juga harus nonaktif. Jangan saya nonaktif, deaktif. Itu bermasalah, ngerti nggak? Ya apa caranya menonaktifkan itu? PPKM mau nggak menonaktifkan? Mau nggak? Nggak mau. Ya apa caranya? Ya itu sih disingkat. Akhirnya kan gitu tok. Jadi satu pintu tok itu sudah. Ya, kalau saya lihat sih, kalau saya boleh ngomong Nggak apa-apa, silakan. ya semua itu kan hidup itu kan ada pilihan. Kita mau milih seperti ini, seperti itu hidup pilihan. Kayak misalnya Mister, ini pilihan hidupnya Mister seperti itu. Dan pilihan hidupnya PPKM pun seperti itu. Nggak bisa kita menyampaikan ini yang terbaik buat kita, ini yang terbaik buat PPKM. Semua punya dasar pemikiran masing-masing. Kalau kami yang di sini kan kita tatakan sebagai seorang karyawan. Seorang karyawan itu ya pasti yang namanya bekerja itu mengharapkan adalah ada TNI, sudah pasti. Kalau kita mendengarkan dari apa yang disampaikan Mister itu adalah sisi side atau side daripada Mister sendiri. Tapi kenapa Mister tidak sedikit melihat sisi kami? Orang kerja pasti yang diharapkan kayak misalnya Novi adalah apa? Salary gajian untuk menghidupi keluarga. Kalau yang Mister cari ini kan beda. Mister ini bukan cari itu, tapi bagaimana yang namanya egonya ini bisa tersampaikan. Kalau saya boleh ngomong Mister, kalau salah ya saya minta maaf. Contoh real apa yang dilakukan Mister, terlepas ini benar apa tidak, kita melihat kalau Mister sudah mulai ditinggalkan sama pengikutnya, ini mesti harus introspeksi diri juga. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Tidak apa-apa. Karena mungkin Mister melihatnya caranya PPKM ini seperti tidak benar, tapi buktinya dia diikuti gitu, dan semakin banyak pengikutnya. Terlepas itu benar apa tidak, karena yang terjadi adalah siapa yang ditinggalin, siapa yang didatangin. Seperti itu. Kalau kita melihat, memang ini masalahnya sebenarnya masalah simpel. Artinya pernah sampaikan iki lo masalah mek opo sirih paling yo mantap. Saya ngomong tidak sampai semenit kelar. Tapi Mister kan tidak mau melangkahi ini. Kenapa gitu loh? Kenapa sampai banyak korban sampai seperti ini? Kenapa enggak? Ya toh semua itu yang dicari hidup itu apa ya sekarang? Adalah kebahagiaan. Mungkin Mister sudah usianya di atas 4 gitu. Kalau misalnya harta pun, apakah akan dihormati? Tidak. Tapi bagaimana mungkin dalam keluarga, kalau kita bisa hidup damai, mungkin uang tidak akan menjadi segalanya. Karena kita tidak akan bawa mati kok, tapi kebahagiaan bersama mungkin orang tua, anak, saudara. Itu mungkin juga kalau menurut kami ini juga hal yang menjadi lebih luar biasa sih. Tapi ini langkah yang dilakukan Mister. Maksud kami mungkin dia kenapa tidak dimulai dengan hal yang baru, hal yang positif? Gimana untuk keluarga bersaling bersatu lagi? Saya rasa kalau misalnya Mister sebagai anak, ya namanya anak salah itu wajar. Orang tua pasti akan memaafkan. Itu saya yakin, tidak mungkin tidak. Sedikit mungkin egonya dari Mister, ya Pak, mohon maaf, mungkin selama ini Roy sebagai anak salah, mungkin akan selesai. Tapi kan tidak itu yang bisa lakukan. Menurut saya tidak ada kata terlambat untuk kita melangkah lebih baik. Kita pun sebagai karyawan mungkin melihatnya apa sih yang bisa di Pak Rois, kebahagiaan apa sih yang Pak Rois punya? Apakah Pak Rois hanya melihat sisi harta warisan? Kenapa tidak melihat suatu kesatuan keluarga yang bahagia itu juga akan menjadi suatu kebahagiaan? Saya yakin Pak Rois dalam hatinya ingin bahagiakan ini sebagai ingin bagian Rafa sebagai dan juga pasti ingin bagian orang itu pasti saya karena tidak ada namanya sedurhaka durhakanya anak pasti jasa. Cuman masalahnya adalah rasa ini mungkin tidak ada salahnya dimulai Pak. Mumpung juga orang tua masih ada, masih hidup. Kalau saya sendiri orang tua saya sudah tidak ada. Itu pasti ada namanya
rasa menyesal dulu mungkin pernah bentak atau apa, mungkin bapak tidak akan merasakan ini. Karena pak, saya pun kondisi pada saat orang tua saya ada itu diomongi sama saudara-saudara, kamu jangan gini sama orang tua, tidak pernah, karena pak usia ada. Tapi itu nggak ada apa yang diomongkan dari saudara-saudara teman-teman saya. Saya nyesal karena pak, penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau ke depan kan pendaftaran, ya tidak ada salahnya kan dicoba hal yang lebih baik. Wah, sudah lah, ya sudah, ini memang semua toh juga semua untuk kebaikan semua. Kalau kita nuruti apa ego yang tidak ada habisnya, mau sampai kan tidak ada habis. Tapi apa sih ujung kebahagiaan yang bapak inginkan apa? Saya ingin tanya dalam hati, ujung daripada kebahagiaan bapak apa yang ingin bapak raih? Sebenarnya kan kesatuan bapak. Kalau bersatu sama keluarga sama orang tua itu pasti, tidak mungkin tidak. Karena harta tak warisan itu semua hanya titipan sementara pak. Kita di sini sangat support. Makanya sampai detik ini pun kan saya dipanggil bapak, saya masih ada karena saya menghargai bapak. Karena pasti ada satu sisi baik dari pak, dari hal yang selama ini orang melihatnya wah ini nador kan, tapi saya masih melihat bapak punya sisi baik. Cuman hal itu tidak disampaikan karena mungkin masalah apa. Coba ya kalau memang apa untuk kebaikan karena tadi saya pun pasti apa, bukan berarti bapak dirasa kalah kok, enggak. Orang yang melihat seperti itu enggak ada, wah Rois kalah kita berdua, enggak. Itu orang-orang yang sebenarnya pak, bapak dengan bersikap seperti itu akan menjadi pahlawan buat kita semua, buat keluarga, buat anak, buat karyawan, semua pak, semua akan respect sama bapak. Ya, karena pak, itu sebenarnya kita harapkan. Enggak ada namanya karyawan pingin oh anaknya pencalus kita mengambil itu, enggak, pingin wah. Karena pak, kita sudah lama pak istilahnya bekerja di lembaga, kita banyak hal kita bisa istilahnya menghidupi anak, bagian anak dari mana, dari ketika perusahaan ini apa terjadi kita juga ikut tidak tega gitu. Kenapa sih kok tidak bisa seperti dulu lagi ya, mungkin tidak ada salahnya hukum juga ya itu masih sehat semua, cobalah kita bersatu lagi upayakan itu walaupun di momen yang pas ulang tahun ini bapak sama ibu sama Rafa berkunjung ke orang tua, tidak ada pak salah atau ini, tidak perlu gengsi juga, yang untuk kebaikan sudah dharma baktinya. Namanya anak itu berbakti pada orang tua pak. Ya, kan? Orang tua itu apa, anak itu memberi kebahagiaan tok sama orang, karena tidak mungkin ngasih apapun. Orang tua pun tidak mau dikasih, karena melihat anaknya datang di acara ulang tahunnya atau di hari sesuatu menjenguk orang tuanya sana, itu hal yang luar biasa pak. Jadi, mungkin itu pak, harapan kami semoga ini bisa diterima bapak, hukumnya pas. Karena kalau sudah sampai terlambat, kalau sampai orang tua sudah ada, bukan kita menyesal seumur hidup pak dengan kita. Maka saya sendiri sering kali kalau ketika selesai sholat masih nangis, masih apa, ingat orang tua, kenapa saya kok tidak membahagiakan karena kesibukan saya hari ini. Nah, mumpung kita sudah merasakan kehilangan orang tua ini, kita berbagi, jangan sampai ada yang terjadi. Terus apa yang perlu saya jawab? Kan nggak ada. Ya, Sudah, pertanyaannya sudah tidak ada dijawab, sama tapi itu. tinggal dilaksanakan aja. Nah, kapan? Kenapa sekarang pun tidak ada masalah? Jadi sekarang tak tunggu PPKM. Loh, ya namanya orang tua, anak ini kan harus berdamat bakti kepada orang tua. Ya, jadi dalam kita ya bapak sama keluarga sama Bu ini sama orang sowan ke papa, ucapkan. Saya rasa ini akan selesai semua masalah ini. Sudah tidak ada apa politik-politikan, bapak datang dengan apa, dengan hati yang bersih, dan tidak ada yang lain-lain. Masalah warisan kita siapa tidak itu semua sudah ada jalannya. Kalau kita rebut pun kalau itu memang bukan istilahnya rezeki, kita tidak akan ketemu juga. Tapi kalau dengan bapak tulus ikhlas seperti apa yang bapak sampaikan ke kita, yang bekerja itu harus tulus ikhlas. Ya, cobalah hal yang pernah bapak sampaikan ke kita, bapak lakukan juga. Bapak banyak membenahi di diri karyawan bapak. Tapi ilmu yang bapak kasih, coba lakukan juga untuk diri bapak pada orang tua.
sih Pak juga meninggal tidak akan membawa ini? Apakah akan kita bawa terus kemudian mati bawa emasnya juga tidak? Ya, terus juga ada yang misalnya mati di sama emas akhirnya juga dicuri sama Kumpul, ya. Iya. Apa? Akhirnya berarti apa sih sebenarnya tujuannya? Nah, kan kayak itu. bapak bisa keluarga. Ya, ya. Jadi mau dilakukan kapan? Nek sudah PMP itu sudah selesai ya toh, matematika sudah selesai, wis gak usah hitungan, mister ngene barang ya toh. Ya wis selama digaji mister ya wis pokoke cukup ngene barang ya. Tinggal fisikanya kapan kan gitu loh. Ya sebenarnya ketulusan itu kan akan ketahuan Pak. Jadi kalau bapak tulus, orang tua itu juga tidak akan melihat kapan atau ini, gitu. Dan bapak juga nggak harus berharap kapan. Kenapa? Orang tulus itu kan tidak mengharapkan sesuatu Pak. Tapi apa? Dengan ketulusan itu orang tua pasti akan melihat sendiri, gitu loh Pak. Oh, yes, memang ini sudah saatnya anak saya seperti ini. Justru malah bapak kalau misalnya kapan pasti malah tidak akan dikasih. Karena apa? Kamu masih punya ini seperti itu. Tapi ketika bapak benar-benar sebagai anak nomor satu jadi panutan, oh ya ini bisa memberi contoh pada adik-adiknya, berbagi pada orang tua, pasti Pak. Gitu. Loh, kapan tuh maksudnya kapan obrolan, kapan ketemuannya? Kalau ketemuan, kenapa harus ditunda Pak? Bisa sekarang ya harus sekarang. Ya wes di sini. Ayo. Nah, kalau di sini kan bapak berarti memanggil. Jadi yang benar Iya. adabnya sebagai anak itu adalah datang ke orang tua Pak, bukan orang tua yang datang. Adabnya sebagai seorang anak adalah datang kepada orang tua. Nah, berarti mau ketemuan tapi di depannya dia. Ya masalah tempat mau di mana, yang penting adalah Oh, bapak ada pengawal di sana kok. Nggak ada Pak, sekarang bapak mau kemana? Misalnya kalau Ada. gini bapak, kalau Ya, misalnya Pak. bapak memang ada niatan baik ya atau seperti itu, saya siap Pak menjadi perantara bapak untuk misalnya, Ri, aku ingin ketemu sama orang tua. Nggak apa-apa, saya nggak perlu menyampaikan. Loh iya disampaikan sekarang ini nggak ada masalah saya. Kamu misalnya gini, antara di sini ke sini berangkat ke sana sama ngomong, sama ini di podcast terus mari gitu di upload, mari gitu di sharing kan ya. Beda Pak, jadi namanya manusia itu ada yang berkaitan dengan juga dimensi waktu Pak. Kan sebagai anak kan kita juga tidak bisa memaksakan. Baik buat kita itu begitu baik buat orang tua. Nah, Jadi kalau maksakan misalnya itu kita benar. menjadi anak yang beraja pada bagaimana keinginan orang tua itu kita penuhi, bukan orang tua harus memenuhi keinginan kita Pak. Misalnya nih, kalau orang tua tidak suka dengan hal ini, ya kita tidak akan lakukan. Kalau misalnya ada orang tua yang mau memperkosa anaknya ya dituruti ya. Ya itu mungkin oknum Pak ya. Bisa kan harus melihat seperti apa enggak kamu sebut, tapi beda-beda kasus Pak. Nah. Beda-beda. Kalau seperti ini kita nggak bisa, nggak Tidak usah sulit, melihat ya. yang lain, melihat yang ada sekarang aja. Kita sekarang ini penting adalah benar Pak, dijalani. terputusnya komunikasi kan, komunikasi karena sama-sama punya ibu. Nah sekarang kan tinggal bagaimana. Tetap kita kalau nyalakan orang tua nggak bisa. Orang tua nggak ada istilahnya, kita nggak mungkin ada kalau orang tua kita tidak ada. Gitu. Sekarang justru bagaimana kita, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, berbakti kepada orang tua. Seperti itu Pak. Bagaimana caranya? Ya kita ikuti. Orang tua senangnya apa ya kita penuhi. Bukan seperti ini orang tua harus ya kamu harus ya. Nah, namanya anak. Anak kan harus berbakti Pak. Berbaktinya seperti apa? Ya ngikutin sukanya orang tua. Seperti orang tua nggak suka podcast ya nggak usah. Ya kita datang aja wis kayak zaman dulu lah. Misalnya oh itu orang zaman tahun 50-an. Ya kita ikutin cara hidup zaman orang 50-an. Seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan juga tidak. Kalau memang itu tulus dan ikhlas, Tidak bisa memaksa kehendak. Berarti kan intinya kan gini, ketemuan sudah podo-podo mau, gitu. Podo-podo mau nggak? Sana mau nggak? ya pasti sama kalau tujuannya baik loh Pak. Ya kalau ketemuan tapi itu ada udang di atas Pak, di balik batu ya nggak mau. Artinya memang bapak murni. Oh ya saya anak. Oh ya orang tua saya ulang tahun saya ucapkan semoga banyak umur panjang. Akan beda Pak. Tapi ketika bapak datang tapi sudah ada sesuatu embel-embel di belakang itu, ya mungkin orang tua tidak. Nah, terus gak usah Rois, apa kau takut ini. Oh pasti orang nah. Tapi dengan tadi Pak, ketulusan itu kan orang akan tahu karena tulus dengan modus itu pasti akan beda. Nah, iya tuh. Kalau bapak datangnya tulus, tidak ada embel lain-lain,
ya saya rasa insting sebagai orang tua juga tahu, tapi bapak datang tapi ada modusnya, ya pasti orang tua wis gak ketemu kok gak patek kan wis kasarannya seperti itu pak. Mohon maaf kalau saya apa sebenarnya, jadi ya sebenarnya itu pak yang Kalau ada modusnya. Tapi kalau misalnya ada salahnya orang tua yang membuat dia sungkan dan itu memang mau diungkapkan ya apa? orang tua salah atau tidak itu ya namanya manusia wajar pak. Yang memang harus diungkapkan, bukan modus berarti, memang harus diungkapkan. Jangan Tulus. gini pak, orang tua itu berhak salah juga karena bagaimanapun dia sebagai manusia biasa. Dan terpenting adalah bagaimana orang tua itu, kesalahan orang tua itu tidak dibully atau menjadikan orang tua itu jadi malu, tapi bagaimana menutupi kesalahan orang tua itu supaya orang tua itu akan jadi lebih baik gitu. Kalau kesalahan orang tua kita bully, kita buat ini, orang nggak akan jadi respect. Tapi bagaimana, oh ya orang tua salah pelan-pelan, tapi apa tidak sampai menyakitkan hati orang tua gitu loh pak. Seperti itu sebenarnya. Jadi yang Damai itu indah pak sebenarnya pak. Damai itu indah. Nah, tulus sama damai lebih indah mana? Tulus sama damai lebih indah mana? Ya ujung-ujungnya dari ketulusan itu kan menciptakan sebuah kedamaian. Berarti tulus lebih tinggi. Damai gampang, damai murah. Jadi kita bisa makan ini, ya, paling tidak 1 juta, ya toh. Mangan damai atau damai. Tapi mereka gak tulus ya, tetap ada singgetan. Makanya Tulus itu susah. Untuk tulus itu kan diperlukan berkali-kali pak. Artinya nggak Podcast, bisa. berkali-kali podcast. Kalau bapak supaya masih terbongkar. tetap bicaranya di politik, berarti kan nggak ada itu kan bapak untuk memperbaiki. Karena untuk bisa memperbaiki citra diri, karakter itu tidak bisa sehari. itu versi bapak. Karena versi orang tua kan beda. Harus Pak. didetailkan supaya bisa tahu karakter yang seperti apa. Salah satu contoh nanti Ari katakan, ya, sorry tak potong, memaksakan diri, ya, memaksakan diri. Ya. Nah, berarti sudah sama-sama tulus, bisa berkunjung ke sana, ya toh, tapi tidak boleh memaksakan, ya toh, tidak boleh memaksakan, karena semua orang punya nurani, ya toh. Kalau kita paksakan berarti kita diakui anak kecil, kan gitu dong. Jadi orang itu bisa merasakan sendiri. Nah, biarlah perasaan itu tumbuh sendiri. Nah, kalau nggak tumbuh berarti ada sesuatu yang salah. Kan intinya gitu dong. Misalnya nih saya salah sama anak saya, ya saya dibully nggak ada masalah sama anak saya. Menurut saya, kalau saya nggak ada masalah. Berarti saya ada salah. Silakan. Anda kelihatan keren kalau ada di podcast. Kalau cuma kasaan tok, Anda menang dari saya, Anda kelihatan keren. Anakku ajarin gitu, kalau podcast sama saya kamu bisa bagus. Jadi kamu dalam menghadapi situasi masalah bagus. Gitu toh. Sehingga saya bisa tulus ke Anda bisa tulus ke saya. Ya dunianya beda pak. Yang dihadapi adalah dunia bapak. Sedangkan bapak kan ingin tulus ke dunia yang berbeda. Artinya Dunia kan yang Ari tahun tidak bisa 60-an. memaksakan saya dan Ari tidak bisa memaksakan PPKM juga ke saya. Di sini saya konteksnya bukan memaksakan pak, tapi memberikan sebuah offering, artinya pak masukan. Kalau Ya. masukan ini kan bisa diterima, bisa Saya tidak. tidak pernah melarang istri dan anak saya untuk ke orang tua saya, nggak ada masalah. Ya toh. Anda mau menyampaikan di sini, ya selamat ulang tahun, yo ngapain saya larang ya itu silakan. Ya toh. Saya tidak pernah memaksakan. Karena itu berarti ketulusan dari Ari kan gitu dong. Tapi saya kalau mau tulus, saya juga mikir aku butuh orang goblok ya. Aku orang cerdas juga, cerdas secara spiritual saya tahu. Mana yang tulus, mana yang tidak, saya tahu. Kenapa kok Ari diundang ke sini? Karena Ari tulus, kan gitu dong. Kenapa kok sing lainnya diundang karena kok karena gak tulus? Terus gitu dong. Jadi ketulusan di atas kedamaian itu aja. Cuma tulusnya ini kan tidak tersampaikan ke Nah, makanya disampaikan dalam podcast supaya semua orang tahu. Jadi gini pak, ada orang itu kalau kita ingin membahagiakan seseorang, kan kita juga harus nggak ngelakuin sesuatu yang dia tidak suka. Misalnya nih, saya suka sama Gaby, tapi Gaby ini nggak suka misalnya kalau diajak makan bakso, ya saya tidak akan mengajak Gaby makan bakso, tapi apa? Oh mungkin dia suka makan sate, akhirnya Gaby akan selalu saya ajak makan sate. Sama, mungkin bisa melihatnya, oh papaku ini nggak suka podcast, tapi aku suka podcast, tapi aku sayang ya mbak papaku. Ya wis, aku tak gitu wis, nggak apa-apa lah, tak mundur tapi ini untuk kebaikan papa, ya itu pakai podcast. Cara yang istilahnya tahun 50-an, why not?
Kalau itu memang bisa bikin orang tua bahagia. Iya. Ya nggak ada masalah saya istilahnya gitu. Tapi kan tidak itu kan Ari juga tidak boleh memaksakan diri Ari juga makan sate kan. Debbie Kalau saya nggak ada masalah. Kalau nilai saya lebih sayang kepada Debbie, saya mungkin tidak suka tapi saya akan jalani. Kenapa? Saya sayang. Karena apa? Saya harus ada pengorbanan nih untuk mendapatkan seorang kan saya harus ada pengorbanan sama. Nah. Misalnya Mister, wah ini sebenarnya aku mundur ini kan menurut apa? Tapi aku sayang. Ya apa ya? Tidak apa-apa akhirnya. Tapi untuk saya. Nah, itu berarti kebaikan. Kalau saya kebenaran di atas kebaikan. Lalu misalnya Gaby ini, misalnya buat apa saya sayang sama seseorang yang itu sudah miliknya orang lain dan itu memang dia memilih jalan seperti itu, ya nggak usah toh. Jadi bener dulu kan gitu dong. Kalau saya gitu bener dulu baru baik. Artinya apa? Loh, saya misalnya Gaby itu seorang single, saya memaksakan kalau itu bukan jodoh saya, ya saya percuma ya. Misalnya meskipun Gaby itu single, dia nggak ketemu. Jadi mana yang mau diunggulkan itu? Jadi masalahnya bukan di Gaby, masalah di Ari. Masalahnya bukan di Gaby, masalah di saya. Diri kita sendiri dulu, gitu dong. Makanya Pak, berarti kan masalahnya sekarang di Bapak. Kenapa? Di Pak kan tidak ada masalah kok. Misalnya Bapak datang di sana dengan niatan terus, tidak akan diusir. Tapi kan Bapak ini kan tidak sesuai, ngapain ya? Aku senangnya pakai, senang mau ya Pak. Berarti kan secara tidak memaksa Papa ini untuk mengikuti. Nah, yang ngomong maksa itu siapa? Karena apa? Ya ketika Bapak misalnya, nek mau ngucapnya ya Bapak nih silakan, tapi nek saya enggak via ini aja. Artinya kalau sebenarnya apa? Dari Papa sendiri tidak diucapkan ya enggak apa, karena mungkin ada rasa sakit-sakitnya atau apa. Tapi Ya kan sudah, jangan tidak saling memaksa toh. Nah, saling memaksa ini, ya toh, kita bisa ngomong terus setelah ini. Tapi baterainya mau habis, jadi kita tidak bisa memaksakan iPhone-nya ya toh. Jadi sebentar lagi kita cut dulu, terus gitu kita maju ke depan untuk pemaksaan atau tidak pemaksaan. Oke? Nah, sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apa kabar? Pasti transfer. 5 4 3 2 1 speak out.